Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak hari ini? Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Meskipun pelajaran hari ini kita daring ya kak, namun tetap semangat. Baik, kita akan melangsungkan atau melanjutkan materi hari ini. Sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi yaitu halaman 68. Silakan kakak siapkan bukunya. Kita akan belajar tematik 4G halaman 68. Baik, kita akan buka halaman 68. Muatan IPS. Ayo membaca. Keunikan rumah adat. Suku bangsa yang beragam tentunya juga mengakibatkan keragaman rumah yang ditempatinya. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat hunian oleh suku bangsa tertentu. Silakan kakak garis bawahi ya. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat hunian oleh suku bangsa tertentu. Di garis bawahinya menggunakan stabilo. Rumah adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi dalam sebuah komunitas, suku, atau masyarakat. Nah, umumnya sebuah rumah dibangun berdasarkan keadaan muka bumi dan iklim wilayah. Contoh, rumah adat di Kalimantan biasanya berbentuk rumah panggung karena penduduknya lebih banyak tinggal di sekitar hutan. Rumah panggung mempunyai lantai yang ditinggikan mencapai kurang lebih 15 meter agar terhindar dari banjir dan gangguan binatang buas. Bagian bawah rumah panggung berfungsi untuk memelihara hewan peliharaan. Sementara itu di Papua, terutama wilayah pantai dekat Australia, banyak rumah yang dibangun di atas air. Oleh karena itu, kegiatan penduduk Papua sehari-hari kebanyakan berpusat di sepanjang aliran sungai atau di dataran rendah. Nah, paragraf ketiga, keunikan rumah adat yang lain adalah rumah Musalaki yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini memiliki keunikan yang bentuknya, arsitekturnya menyerupai kerucut. Jadi rumah adat itu memiliki ciri khas khusus dan digunakan untuk tempat hunian bangsa tertentu, merupakan salah satu ciri kebudayaan yang paling tinggi dari suku atau masyarakat. Selanjutnya kakak buka halaman 69, kita akan isi bersama-sama. Yang B, pasangkan nama rumah adat berikut dengan provinsi rumah adat berasal. 1. Rumah gudang itu berasal dari DKI Jakarta. Kedua, rumah kesepuhan itu berasal dari Jawa Barat. 3. Rumah bolon berasal dari Sumatera Utara. Rumah bubungan 5 berasal dari Bengkulu. Yang kelima, rumah dalam loka samawa berasal dari Nusa Tenggara Barat. Masih di halaman 69, ayo bereksplorasi. Tulislah kondisi geografis wilayah dataran tinggi, wilayah dataran rendah, atau wilayah perairan berdasarkan bentuk dari rumah adat berikut. Kita ke gambar nomor 1 ya kak. Itu namanya rumah radak tapi tulisannya RADAKNG, berasal dari Kalimantan Barat. Kondisi geografisnya itu hutan dan banyak lembah. Gambar yang kedua itu rumah adat Musalaki, berasal dari Nusa Tenggara Timur. Kondisi geografisnya yaitu pegunungan. Lanjut gambar nomor 3 yaitu rumah adat Gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Kondisi geografisnya yaitu dataran tinggi. Lanjut ke bawah gambar berikutnya yaitu rumah rakit berasal dari Bangka Belitung. Kondisi geografisnya yaitu sungai dan rawa.
Gambar selanjutnya yaitu rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Berasal dari Riau, kondisi geografisnya hutan dan banyak lembah. Yang terakhir yaitu rumah adat Honai, berasal dari Papua. Kondisi geografisnya itu pegunungan. Silahkan kakak isi di buku paket. Jika tidak ada yang jelas, bisa ditanyakan ke ibu ya kak. Selanjutnya kita akan belajar halaman 71, keragaman rumah adat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang keragaman suku bangsa dan bahasa daerah. Selain itu, Indonesia juga memiliki keragaman rumah adat. Rumah adat di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan suku bangsa dan kondisi geografis. Silahkan kakak stabiloin halaman 71 baris ke 1, 2, 3, dan 4. Baris keempat yaitu rumah adat di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan suku bangsa dan kondisi geografis. Selanjutnya, rumah adat termasuk dalam salah satu kebudayaan Indonesia. Keragaman rumah adat atau daerah merupakan identitas dan kepribadian suatu bangsa. Nah, di stabiloinnya sampai suatu bangsa ya kak. Dari rumah adat di Indonesia sampai dengan suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Hubungan antara kebudayaan sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku bangsa. Silakan kakak stabiloin, kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam ras dan suku bangsa. Sekarang kita lihat beberapa keragaman rumah adat yang ada di Indonesia. Jawa Barat, Keraton Kasepuhan Cirebon. Provinsi Banten, rumah adatnya Baduy. DKI Jakarta, Kebaya. Jawa Tengah, Joglo. Daerah Istimewa Yogyakarta, Joglo Bangsal Kencono. Jawa Timur, Joglo Situbondo. Kalimantan Barat, Rumah Panjang. Kalimantan Tengah, Rumah Betang. Kalimantan Utara, Rumah Baloy. Dan Kalimantan Timur, Rumah Lamin. Masih banyak dari daerah-daerah lainnya yang memiliki rumah-rumah adat ya kak, tapi tidak dibahas di halaman 71. Selanjutnya kakak silahkan buka halaman 73. Di halaman 73 terdapat gambar beberapa rumah adat. Kita isi bersama-sama. Gambar pertama yaitu nama rumah adat, Rumah Bolon Pematang, Provinsi Sumatera Utara. Gambar kedua, nama rumah adat Kajang Leko, Provinsi Lampung. Gambar ketiga, nama rumah adat Joglo, Provinsi Yogyakarta. Selanjutnya yang bawah gambar nama rumah adat Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian selanjutnya nama rumah adat Tambi, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya yang terakhir yaitu nama rumah adat Selaso Jatuh Kembar, Provinsi Riau. Silahkan kakak isi di buku paket. Selanjutnya halaman 74, muatan bahasa Indonesia yaitu Joglo, rumah adat Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan provinsi Indonesia yang kaya akan karakteristik budaya dan adat tradisional yang sangat unik. Salah satunya adalah rumah adat Joglo yang merupakan rumah khas Jawa Tengah. Namun, nama rumah adat Joglo ini terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu kata tajuk dan loro, yang memiliki arti menggabungkan dua tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap seperti piramid. Silakan kakak garis bawahi atau stabiloi dari
Nama rumah adat Joglo ini terdiri dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu kata tajuk dan loro, yang memiliki arti menggabungkan dua tajuk. Tajuk merupakan bentuk atap seperti piramid. Nah, kakak stabiloin sampai situ. Kemudian masyarakat Jawa saat itu memilih tajuk sebagai model atap rumah karena bentuknya yang hampir sama dengan gunung. Zaman dahulu, gunung dianggap sebagai tempat sakral oleh masyarakat. Jadi gunung itu dipercaya sebagai tempat tinggal para dewa. Maka dari itu, masyarakat memilih tajuk sebagai model atap rumah. Alhamdulillah, materi hari ini cukup sampai di halaman 74. Silakan kakak isi yang tadi sudah kita bahas. Mudah-mudahan dapat kakak pahami dan dapat kakak mengerti. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.